Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Roni Hartono Putra di channel Roni Hartono Putra. Salam Hartoners. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh PWNU, PBNU lah. Aku cek dulu ya guys ya di Google. Nanti takutnya saya salah gitu ya. Dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur tentang keluarnya fatwa cryptocurrency itu haram gitu ya. Yang menjadi keputusan ini haram itu adalah tidak adanya manfaat ya. Ada beberapa pertimbangan, diantaranya adalah akan adanya penipuan di dalamnya dan maka diharamkan ya, spekulan masuk ya. Terus bentar, ya, pada peserta sekolah pandangannya bahwa meskipun kripto telah diakui pemerintah, ya diakui oleh Bapepti sebagai bahan komoditi, tapi tidak bisa dilegalkan secara syariat gitu aja. Intinya terlalu banyak penipuan dan juga tidak ada manfaatnya. Oke, kita bahas satu persatu ya, dari sudut pandang seorang saya menyebutnya adalah trader ya, bukan investment. Dari sudut pandang seorang trader itu, kripto itu sebagai alat jual beli atau alat tukar gitu ya, hampir sama seperti barang gitu. Beli di harga murah, jual di harga mahal, dan juga tidak ada aturan tertentu seperti di saham maupun di reksadana. Lebih bebas dan bergantung pada nilai tukar, spekulan ya. Ketika orang masuk ke dunia kripto pasti sudah tahu dong resiko-resiko yang diambil. Kan ada syarat dan ketentuan. Saya mengambil contoh sebagai seorang cryptoverse ya. Itu terus, orang yang terjun di kripto nggak ujuk-ujuk masuk di kripto, pasti ada yang latar belakangnya, dulu pernah di reksadana, terus dulu pernah di saham, terus dulu pernah di mana gitu ya, dan merasakan bahwa kripto ini ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Itu kalau pandangan saya lebih condong menganggap kripto itu sebagai barang jual dan barang yang dibeli. Secara sederhananya hampir sama seperti reseller atau sales. Bedanya adalah kalau sales Anda ambil barangnya ada, kripto itu barangnya nggak ada. Ya istilahnya money charging lah, pertukaran mata uang yang biasanya kalau di Jakarta atau di Surabaya yang ada money chargernya, itu pasti banyak orang yang beli dolar, selang beberapa menit harga dolar naik, dijual lagi. Hampir sama seperti kripto, seperti itu. Terus kalau saya berpandangan sebagai investor atau pemegang saham di bursa saham, saya menganggap kripto ini adalah sebuah peluang dan ancaman ya. Satu, ancamannya bagi yang istilahnya lebih condong ke saham, ini ancaman bahwa sahamnya bisa tiba-tiba turun karena orang beralih dari saham ke kripto. Dia juga sebagai peluang, dia malah menjadi spekulan di kripto karena sudah memiliki pengikut di saham. Jadi kalau kalau Bapak pom-pom saham Indonesia kan Bapak Khairul Tanjung, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah sebut itu Khairul Tanjung. Kalau nggak siapa ya, Lokongwe itu seperti Warren Buffett lah, lebih santai,
Dari saham saya rasa kalau orang saham main di kripto udah biasa sih, udah nggak terlalu tidak terlalu kaget, juga tidak terlalu pengen cepat-cepat jual, pengen cepat-cepat beli. Pasti dilihat dulu analisisnya dulu, apa yang bisa dijual, apa yang bisa dibeli, terus analisis kenapa saya jual, kenapa saya beli gitu. Kalau dari soal saham melihat kripto. Oke, saya berbalik sudut pandang untuk ya pemerintah gitu ya. Kalau sudut pandang dari pemerintah sendiri, kripto ini kan tidak bisa diatur, istilahnya berlaku di dunia ya. Kripto ini ya kalian tahu di bawah pengawasan Bapepti, bukan OJK. Kalau OJK itu lebih ke saham, karena misalnya Anda kehilangan uang yang di bawah 2 miliar di saham, itu bisa dikembalikan oleh OJK. Itu udah ada aturannya. Karena apa? Karena saham satu menyumbang pajak kepada negara, dua membuka lapangan kerja, tiga adalah mempergerak ekonomi nasional. Jadi negara bisa menjamin saham ini, atau bisa menjamin aplikasi saham ini dengan OJK, dengan jaminan kalau uangnya hilang bisa dikembalikan sampai 2 miliar. Ini berbeda dengan cryptocurrency gitu ya. Cryptocurrency yang pertama tidak ada dividen. Di saham ada ya. Kalau di saham ini dividen 10% disumbangkan ke negara. Misalnya dividennya 5 triliun dari sebuah perusahaan, misalnya kita sebut aja PT Telkom ya, Telkom Indonesia, keuntungannya 5 triliun dibagikan ke pemegang saham Telkom itu 5 triliun, dan dipotong pajak sekitar 10%, atau sekitar berapa, 500 miliar disumbang ke negara. Itu udah ada aturannya ya. Saham dan kripto udah ada kelihatan ya perbedaannya. Dua, di saham ada namanya ARB dan juga ARA, auto reject atas dan juga auto reject bawah. Kalau misalnya harga itu terlalu naik tinggi, itu akan di stop oleh bursa. Kalau terlalu turun ke bawah, itu akan juga akan di stop, bahkan juga bisa disuspend, agar tidak jadi namanya spekulan, agar istilahnya trust di saham itu meningkat. Tapi beda dengan kripto. Kripto ini kan bisa saja ya, kalian tau lah kasus dari Bitcoin yang dulu harganya cuma 50 perak pada tahun 2009, pada tahun 2021 ya Oktober ini sekitar 900 juta. Karena memang tidak ada aturan yang mengatur bahwa ada titik atas, auto reject atas sama auto reject bawah. Yang ketiga ya, saham itu membuka lapangan kerja. Kita tahu BUMN, atau pokoknya kalian lihat PT yang belakangnya ada TPK, itu pasti karyawannya banyak ya. Dari karyawan ini negara juga mendapat pajak 5%, tentu dikurangi dengan apa ya, ambang batas pajak gitu ya. Sekitar ambang batas pajak itu berapa ya, 30 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak 30 juta sampai 60 juta. Kalau udah menikah mungkin penghasilan 5 juta per bulan nggak kena pajak. Tapi di kripto nggak ada, karena mereka fokusnya ke money charging atau pertukaran mata uang. Kripto ini mata uang, bukan aset, aset aset saham gitu loh. Jadi pemerintah nggak bisa mengendalikan itu, dan pemerintah tidak bisa mengambil pajak dari itu. Kenapa kok kripto ini menjadi sebuah indikator untuk kesulitan gitu ya. Misalnya pemerintah akan terus menerus ngejar kripto, ngejar pajaknya kalau bisa, karena otomatis nggak tahu kriptonya itu, karena kripto kan seluruh dunia ada yang bisa memegang kripto gitu. Jadi pemerintah mungkin ya akan lebih fokus ke saham, karena ini sudah pasti menyumbang sekitar ya berapa triliun gitu ya, ratus triliun itu.
per tahunnya. Sedangkan kripto itu belum tentu, karena belum bisa melihat pajak dari kripto. Makanya OJK tidak berani untuk, istilahnya platform-platform kripto itu dipegang OJK, nggak berani, karena takut hal-hal itu. Pemerintah juga menghimbau ke masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam transaksi kripto. Bisa jadi itu spekulan, makanya harus dipertimbangkan betul-betul, harus tahu, paham nilainya. Ingat ya, kripto itu bukan sebuah mainan gitu loh. Kripto itu sebuah analisis tertentu gitu loh. Nggak bisa semua orang itu ujuk-ujuk untung, semua itu butuh proses itu. Apalagi kripto ini juga saya rasa sulit untuk ditebak. Perekonomian dunia ini sulit untuk ditebak. Bisa saja satu toko itu mempengaruhi harga kripto, misalnya kayak Elon Musk dengan bapak pum pum dunia gitu, itu akan mempengaruhi harga kripto. Tapi kalau pemerintah kan nggak bisa. Ada satu negara itu apa, Venesia kalau nggak salah, Venezuela itu melegalkan kripto. Ya mungkin mereka menganggap ada fee gitu aja. Nah, fee itu kan cuma berapa itu, kalau di transaksi kayak di Indodax, toko kripto itu mungkin cuma 0,03%, nggak sampai 0,1%, atau bisa saja gratis fee itu. Dan saya, kalau dengan sudut pandang menjadi seorang pemuka agama gitu ya, saya kan pemuka agama itu pasti berpikir untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan umat. Hal ini dirasa tidak memiliki manfaat untuk umat gitu ya, karena eh, bisa saja umatnya banyak yang tertipu sehingga rakyat semakin sengsara gitu. Terlalu banyak apa ya, istilahnya ya, mewanti-wanti ini agar tidak terjerumus ke situ gitu. Istilahnya ini hanya dunia gitu, dunia hanya sementara dan ada akhirat gitu ya. Uang yang kita dapat itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Tapi nggak bisa kita mengatur orang atau segerombol orang untuk ikut kita, karena mereka mesti memiliki eh, keinginan, memiliki hasrat dulu. Contohnya aja, di seluruh negara di dunia ini banyak kelaparan gitu, banyak negara yang tidak pernah kelaparan, negara maju, negara yang uangnya banyak. Karena apa? Sifat anak manusia hampir sama seperti kripto itu. Dikhawatirkannya kemiskinan di Indonesia ini malah semakin turun gitu loh, semakin kurang. Jadi kalau saya pribadi ini, kripto itu boleh-boleh aja, asal satu, tidak merasa dirugikan. Saya nggak pernah merasa rugi, saya juga tidak pernah merasa merugikan orang lain, karena ya kripto kan dengan senang hati kan orang beli, orang jual mungkin sambil nangis gitu ya, tapi kan secara mereka senang dengan kripto. Kalau mereka benci mungkin mereka akan menjauh dan tidak lagi mendekati kripto, mungkin itu sebagai cambuk bagi mereka. Itu saja dari saya. Intinya dari yang saya paparkan adalah kripto memang bagus sebagai komoditi, tapi pemerintah tidak bisa untuk mengatur kripto lebih jauh, dan masyarakat juga mungkin berpikir untuk hidup yang lebih layak lagi. Itu saja dari saya. Salam Hartonos.